Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk konten kali ini ya, masih tetap edukasi. Kali ini saya menambahkan sedikit tentang teori Pak William Delbergen, menambahkan tentang square of nine, yaitu kotak 9 itu ya. Nah ini kemarin tuh ada seperti yang sudah kita tahu semua ya, teman-teman tahu tentang moon phase ya, bahwa full moon itu juga memiliki pengaruh pada gold ya, full moon ya, bulan purnama. Nah, kemarin itu tanggal bulan purnama setelah saya bikinkan coding, saya pakai ini ya untuk nyarinya itu. Saya coding sendiri sih pakai Python ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya jenengan bisa pakai astrolog, cuman saya lebih suka pakai ini jadi lebih enak gitu ya. Ini saya generate UTC. Kemarin itu kan tanggal 2 ya jatuhnya ya, bulan 4 kan ya. Ya, ini fullnya ini. Ini WIB ya teman-teman. Ini WIB sama ini UTC. Jadi UTC itu jam dunia ya 0 ya. Kalau jenengan mau ke WIB ditambah plus 7 ya Jakarta. Ya, Bangkok gitu juga plus 7 itu. Nah, full moon itu terjadi kalau mau tepat-tepatan itu sekitar jam ini ya, 02.11.57. Ini pagi banget kalau di sana ya, kalau di UTC-nya ya. Kalau di Londonnya itu pagi-pagi gitu ya. Artinya bulan juga masih terlihat, sangat terlihat sempurna di malam hari kan waktu itu. Kalau di sini sih belum ini ya, karena pagi ya. Maksudnya pagi 9 ya, sudah masuk siang nih kalau di Indonesia, jadi kurang terasa gitu. Kalau di sana pagi terlihat gitu ya. Hmm, itu ya, sekarang langsung dicat sekitar jam 2 gitu ya. Jam 2 itu sekitar around ini ya, jam ini kan 1 jaman ya time frame-nya. 2 April ya, 2 April. Jam 2 ini ya, sekitar ini ya. 2 lebih ya berarti ini ya, sekitar jam 2 ini. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya ketika sudah benar-benar terlihat itu di Eropa tuh di sini ya, nggak perlu harus tepat gitu ya. Tepat harus turning apa istilahnya, fasenya di situ, jamnya itu nggak perlu. Bahkan bisa geser H-1 atau H+1, kadang bisa geser seperti itu ya untuk full moon ya. uh, ini bisa di sini ya, titik ini juga bisa titik pembalian ya. Jadi saya geser saja ya, nggak perlu tepat. Kalau tepat sih di sini ya teman-teman. Bahkan ada untuk hitung astrolog itu di sini ya, di sini nih ya. Jadi hitungannya beda. Nah, kalau ini data NASA itu ya sekitar jam 2 lebih 11 gitu. Nah, ini sebenarnya juga ada double top ya, double top ini ya. Oke, nah untuk mengkonfirmasi saya tidak pakai teknikal ini ya, tekniknya mungkin tambahkanlah ini double top ya. Nah, ini untuk price action-nya, patternnya, pola patternnya. Ingat double top itu lumayan oke untuk gold, double bottom juga. Nah, ingat biru ini adalah bulan purnama ya, full moon ya, dia ngaruh secara vibrasinya, berpengaruh sekali pada market ya, di gold juga ya. Kecenderungannya sih naik, tapi bukan disebut gitu ya, tapi lebih ke turning ya, turning point ya sebenarnya itu. Kemudian apalagi ya, nah ini teman-teman saya nambahkan untuk mengkonfirmasi itu support resistannya dengan waktu juga ya, dengan square of nine tadi ya. Jadi ada yang namanya itu kotak 9 seperti ini ya. Artinya itu teman-teman dihitungnya itu kotaknya seperti ini tuh, hitungnya itu kayak ini ya, kayak Uzumaki Naruto gitu. Searah jarum jam sih ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12. Jadi muter gini ya, kayak obat nyamuk gitu. Searah jarum jam, semakin sini semakin membesar gitu ya, semakin membesar semakin ini. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini juga dipakai untuk pivot ya, di price ya, harga itu bisa yang ngomong. Sebentar, maaf tadi ada ya, seperti itu ya, ada price artinya menemukan titik-titik penting di, tapi dimensinya itu harga. Berarti kalau harga itu kan lebih ke vertikal ya teman-teman.
Tapi kalau waktu itu dia lebih ke sini ya, istilahnya lebih ke horizontal gitu ya. Nah, saya akan coba ke waktu karena bahasnya ini time support resistance kan ya. Ini Bapak William Delbert Gann itu biasanya membahas time support resistance sebenarnya. Nah, salah satunya teman-teman, misalkan saya pakai software ini ya, pakai Square of Nine-nya Gann ya. Nah, saya akan nyari turning point-nya. Ya. Misalkan di low-nya gitu ya, ininya ya. Sebentar. Duh. Ya, oke, Pak. Oke, ini solo tanggal April ya ini ya. Yap. Oh, saya pindah time frame daily dulu, teman-teman. Daily. Nah, ini sebentar ada WhatsApp, ambil dulu. Ya, oke. Ketemu lagi. Ini ya low-nya nih ya, teman-teman. Ya, ini ya. Usah saya gambar lah ya, saya coret sini aja lah. Mana tadi coretannya, bro? Ini ya, set, ini ya, set. Nah, ini ya. Nah, ini kita hitung saja ya. Hitung candlenya saja, bro. Hitung candlenya saja. Oh, hitung males pakai ini ya, yang ini ya. Range, data range. Gitu ya. Diklik di sini. Ini hitungnya mulai dari 0 sebenarnya. Kalau ngitung manual ya 1 dari sini. Jangan dihitung, ini 0 kan. 1 2 3 gitu ya. 1 2 3. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini 3 ya. Ini 3 kan terjadi ini pembaliannya. Nah, gitu ya. Coba kita ini ya. Habis ini kan ini. Ada nggak di Guan Square-nya tuh? 3. Nah, di sini ya, teman-teman. Menjadi titik pembalian juga ya. Nah, itu. Jadi yang ini nggak begitu respect, tapi yang ininya itu ya, yang cukup diwaspadai arah sini, sini sama ngilangnya ini ya. Ordinal sama kardinal gitu ya. Tapi saya nggak ngomong itu ada di video privat. Lebih ke ini ya, yang tadi itu saya bahas itu tadi. Kita bulan purnama. Nah, ini kita hitung dari sini sampai ke sini ya. Ini ada 8 bar, 7 bar ya. Setelah itu dia turning gitu ya, 7 sama 9 ya. Akhirnya 7 bar ini 7 bar candle sama 9. 9 ini 9D. Kan pasti terpotong Jumat Sabtu kan, Minggu ya. Sabtu Minggu pasti kan terpotong kan. Oke, 7 sama 9 adakah? Nah, ketika jenengan misalkan ini kan sudah dapat 7 sama 9 ya. 7 sama 9 dan 9 gitu ya. Dan 9 kan. Ada 7 bar. Apakah ini market ini akan ngikut barnya atau 9-nya? Nah, kalau kedua-duanya ada di Gann Square-nya, itu menambah confluence-nya jenengan ya. Jadi kita tidak berpikir apakah market ini akan respect dengan calendar days atau kalender saat perdagangan market gold ini dibuka ya. Jadi cukup enak. Nah, jenengan akan tahu di 7 bar dan 9 hari ini, oh ternyata di hari ini ya, SD ini ada bulan purnama sebagai support resistance, artinya kuat ya. Ditambah lagi confluence dengan adanya apa? Teman-teman, full moon. Gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya full moon di tanggal ini, artinya terjadi pola pembalian arah atau turning point. Ingat teman-teman, jangan di hold ya, cukup misalkan 500 pip 500 pip lah jenengan TP di hari itu ya. Tentunya diikuti dengan price action yang jenengan. Nah, ini kan menjadi confluence
di hari itu. Setelah tanggal ini terjadi dia pembalikan, gitu ya. Nah ini 7 sama 9 hari ini apakah ada di Gann Square? Ada teman-teman. Ada di sini dan di sini. Jadi artinya cukup kuat. Ya. Ini salah satunya juga ya teman-teman untuk mengimplementasikannya. Kalau mau lebih kuat lagi coba kita cek di H4 misalkan ya. H4-nya apakah kan candle bar itu nggak ngitung hari terus ya. Kadang di H4 juga gitu. Oke, saya hapus. Sebenarnya respect beberapa time frame ya. Nah, kalau ini mungkin jenengan low-nya bisa ambil dari sini atau dari sini juga bisa. Dari sini ya misalkan. Apakah confluent? Jenengan juga karena ini high retrace terakhir gitu ya, swing low terakhir gitu ya, kita ambil dari sini itu berapa bar gitu ya. Ini dari sini ini 0, kita nggak perlu ngitung manual. Nah ini biar jenengan lihat, oh ini terganggu yang paling tinggi ini di sini ya, pas ini ya. Oke, kita hitung ini swing low kemudian sampai swing high, bukan yang ini ya, karena ini titik tertingginya. Oke, adalah 25 bar ya. Sekitar 6 hari. 25 bar itu ada 6 hari 4 jam gitu ya. 25 bar. Oke, kita cari ini dari segi bar sama dari segi hari ya. Harinya 6 ya. Terus ada 25. Apakah ada di Gann Square of 9? Square of 9. Tadi 25 tadi. Teman-teman bisa lihat lagi. 25 sama 6 ya. Nah, ini ada 25 sama 6 di sini. Nah, ini menjadi cukup kuat confluent. Ini bukan untuk satu-satunya cara ya, teman. Ada, tapi ini karena untuk konsumsi publik. Ini sebagian cara yang cukup mudah, tapi bukan untuk entry-nya aja dengan uang ngincer di sini jangan. Itu ada tekniknya sendiri ya, teman-teman. Ini hanya untuk menguatkan teorinya, menguatkan bias kita gitu loh ya. Jangan harus ini ya, karena ini kita menghitung daripada bar atau candle sama harinya ya. Kalender day sama kalender dari marketnya, buka tutupnya seperti itu. Nah itu jadi respect bagi candle H4, bahkan H1 juga jangan cek saja sendiri nanti apakah respect gitu ya. Ya seperti itu ya mungkin. Jadi itu antara full moon dan ini ya, dan Gann Square dia memiliki tingkat confluent ya yang cukup oke gitu ya. Untuk menambah confluent saja. Oke, sip, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kemudian tadi kan pasti ditambah dengan secara momentum gitu ya. Harga sudah seperti ini, membentuk lelah ini ya, membentuk overbought ya. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.